Halo guys, kita ketemu lagi. Sekarang gue mau ngasih tahu proses atau gimana sih caranya, gimana sih urutannya dari pertama kali gue mulai ngerekam video buat channel YouTube gue sampai masuk ke proses editing. Setelah gue selesai ngerekam, eh memory card gue keluarin dari kamera dulu. Terus abis itu eh micro SD dari kamera gua pindahin ke HP atau ponsel. Kenapa? Well, ya soalnya pada suatu hari ternyata card reader di laptop gua itu memutuskan buat pensiun. Ya apa boleh buat. Karena gua nggak ada duit waktu itu dan lupa mulu beli card reader. Terus ya nggak tahu kenapa gue malah pakai cara yang lebih ribet macam begini. Setelah HP gua connect ke laptop, yang berikutnya ya gue tinggal transfer aja file-file dari memori micro SD di kamera gue tadi ke hard disk laptop. Setelah itu baru masuk editing. Karena gue tiap hari naik sepeda dan selalu bawa-bawa kamera atau HP ataupun device lainnya atau gadget lainnya, terutama storage device, gue selalu khawatir gitu loh. Karena ya lo tau sendiri, yang namanya hard disk itu drive mekanik yang kalau kepentok dikit aja itu bisa rusak. Data lo bisa basically hilang semua, nggak bisa diakses. Jadinya gue sekarang kalau naik sepeda itu, kalau bawa-bawa laptop atau bawa-bawa hard disk, gue nggak berani kenceng-kenceng. Dan kalau ada pothole sedikit aja atau jalan gak rata, gue akan jalan luar biasa pelan. Tapi ya kalau terus-terusan begini rasanya nggak enak juga. Jadi gue mesti nyari solusinya dulu. Ada beberapa pilihan yang tersedia buat gue. Yang pertama mungkin yang paling umum itu adalah external hard disk atau external hard drive. Cuma ini ya nggak cocok buat gue. Kayak udah gue bilang tadi, external hard drive itu dalamnya adalah drive mekanik. Yang berikutnya, yang paling ekonomi yaitu adalah USB flash drive, paling compact. Cuman ini sekali lagi gue ada masalah di sini. Kenapa? Gue udah 3 kali kehilangan flash drive karena ukurannya. Dan ya akhirnya pilihan gue jatuhin ke ini, SSD atau solid state drive. Jadi nanti SSD ini gue pasang ke enclosure ini. Jadi fungsinya jadi sama dengan hard disk eksternal gue yang ini. Kelebihan dari SSD semacam ini adalah dia itu tahan getaran, tahan banting bisa dibilang. Oke, sekarang kita unbox SSD-nya dulu. Wow, kecil banget guys. Kecil banget, nggak nyangka. Kirain gue mikirnya sebenarnya sedikit lebih gede dari dugaan gue gitu loh. Ini ternyata kecil banget. Serius, ini kecil banget loh. Nih, gue kasih perbandingan ya dengan ini USB flash drive gue. Anjir, kecil banget. Terus nih koin 100 rupiah. Dan ini kaliper Shimano XTR. Dan ini HP punya temen gua. Dan ini satu lagi center LED. Itu anjrit bener-bener kecil banget. Oke, sekarang kita unbox ininya, enclosure-nya. Oke, ternyata ada obengnya juga. Jadi kalau lo beli dan pengen langsung langsung pasang, lo bisa pasang saat itu juga karena udah ada obeng tuh.
Oke, sekarang nih gue buka dulu ininya, boardnya. Dan ini perlu didorong pakai jari biar keluar. Ah, iya, iya bener. Nah, ini adalah board bagian dalam PCB bagian dalamnya. Ini nanti SSD-nya dipasang di sini. Oh, oke. Jadi jadi PCB-nya itu bisa terima 4 jenis form factor yang beda. Oh, baru tahu gua. Jadi ini bisa dipakai buat beberapa SSD, tapi harus SATA kan nih yang gue punya SATA, yang ukurannya panjangnya beda-beda. Oke, pinter juga yang bikin begini. Dan yang di ujung itu kayaknya LED ya. Gue kudu hati-hati nih. Ini bagian belakangnya kayak gini. Nah ini lo lihat sendiri kan SSD-nya kecil banget. Anjir, gue pikir 240 GB Western Digital Green yang paling murah. Malum lah, masih melarat. Nah sekarang kita pasang. Pas masang ini gampang sih pasangnya, tinggal colok aja, masukin ke dalam. Dan posisi yang ada memori, yang ada chip memori itu harus posisi yang keluar, harus posisi di atas. Nggak bisa lo balik kayak gini, itu nggak bakal bisa, nggak akan bisa masuk. Oke, udah kepasang. Itu ternyata jengat. Itu lubang yang tadi itu yang dipakai buat itu sih, buat ngencengin atau buat nahan biar nggak jengat kayak gitu. Nah kita butuh ini 2 mur dan satu ini apa ya, penahannya. Kita pasang itu yang ring atau penahan warna brass, warna gold apa ya, warna kuningan ini, brass atau kuningan, ke cekungan di SSD. Terus di bagian sisi satunya lagi atau di bagian bawah PCB-nya itu lo masukin baut, terus dikencengin pakai obeng. Nah, kalau udah kenceng, yang berikutnya ya tinggal dimasukin lagi ke enclosure. Di enclosure ini juga cuman bisa satu apa ya, cuman bisa satu posisi doang, nggak bisa bolak-balik. Cara pasangnya atau posisinya begini, itu nggak akan bisa bolak-balik, jadi lo jangan khawatir salah pasang. Ya lo tinggal masukin aja pelan-pelan. Pastiin udah masuk sampai sampai pol, sampai ujung. Kalau udah ya tinggal ditutup pakai itunya, tutupnya tadi, terus dikencengin pakai 2 baut yang tadi kita buka, yang tadi gue buka. Nah bisa dibilang selesai sih, udah selesai. Ya sekarang tinggal kita colok ke laptop. Oke, seharusnya drive-nya kelihatan sekarang. Oh, ada yang salah nih kayaknya nih. Waduh, gimana ya? Lampunya sih nyala.
Eh, waduh, gue nggak salah pasang kan? Hmm, gawat nih. Karena gue sendiri masih bingung kenapa ini kok nggak muncul drive-nya di komputer gue. Ditunda aja sampai besok. Gue baru ingat SSD ini pada dasarnya buat dipakai buat hard disk internal. Terus kenapa sih drive-nya nggak muncul di apa di laptop gua? Ya karena belum diformat. Berharap aja kedetek. Nah, oke kedetek di satu itu SSD gua. Jadi sekarang ya tinggal diformat dan dibikin drive. Di sini gua pecah jadi dua drive. Yang pertama adalah Orico D1 dan yang kedua adalah Orico D2. Gua sempet panik kemarin. Lagi ada gua. Aduh. Oke, gue rasa sekian dulu video ini. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa buat subscribe, komen, dan like. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Makasih, bye.